Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan coba berbagi, barangkali bisa kita manfaatkan bersama, khususnya fasilitas dari Google Form untuk pembuatan soal-soal baik soal pilihan ganda maupun soal esai. Keuntungannya di sini adalah ketika kita sudah selesai dan kita share link alamat Google Form itu, nanti para peserta didik itu bisa langsung mengerjakan dan hasil pekerjaannya bisa kita langsung link ke Google Drive. Bahkan kalau kita sudah tentukan kunci jawabannya, maka nanti akan bisa muncul jumlah skor ataupun jumlah jawaban betul yang dijawab oleh siswa. Baik Bapak Ibu, untuk langkah-langkahnya bisa disimak secara cermat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita saling berdiskusi untuk menyelesaikan masalah, misalkan nanti ditemui ada kesulitan ataupun yang lain. Oke, untuk mengawali kita masuk dulu ke Google. Bapak Ibu buka Google sesuai dengan akun Bapak Ibu. Kemudian ini kalau kita sudah sempat pernah masuk, tersimpan, nanti akan muncul di sini. Kalau atau tidak, kita bisa langsung memulainya dengan cara kita klik Google Form. Google Form, kemudian ya kita pilih Google Form, Create and Analyze. Kemudian go to Google Form. Nah, setelah kita klik go to Google Form, nanti akan muncul formulir. Nah, formulir karena kita akan buka baru, kita pilih yang kosong, ini tanda plus. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa menuliskan dulu soalnya pun identitasnya juga bisa. Pertama kita ubah formulir tanpa judul ini, kita ubah judulnya sesuai dengan judul yang mau kita sampaikan. Misal penilaian akhir semester genap. Kemudian deskripsinya kita isi dengan tahun pelajaran. Tahun pelajaran 2019-2020. Bapak Ibu, untuk yang paling pertama tentu kita butuh identitas. Nah, maka di bagian yang kedua ini pertanyaan tanpa judul bisa kita ubah. Ya, barangkali kita tuliskan nama. Nama, karena nama ini jawabannya adalah jawaban singkat. Jawaban singkat. Kalau mau merubah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini, ada drop down. Kita klik drop down-nya sehingga nanti muncul ada beberapa pilihan. Jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload, skala, dan seterusnya. Oke, karena kita buat nama ini menggunakan jawaban singkat. Kalau mau kita tambahkan deskripsinya, Bapak Ibu bisa klik di sini, titik 3, kemudian deskripsi. Nah, deskripsi tambahkan instruksinya, biar anak tidak bingung untuk menuliskan apa yang mau dituliskan. Contohnya adalah, isikan nama lengkapmu. Isikan nama lengkap. Contoh, misal, Ahmad Sofikan. Kemudian agar semua siswa menuliskan namanya, di sini kita atur menjadi wajib. Artinya kalau nama itu tidak diisikan ketika kita set wajib, maka nanti ketika anak mencoba mengirimkan jawaban ini tidak akan bisa terkirim karena ada yang masih kosong atau belum terisi. Sehingga wajib diisi harus kita setting. Kemudian untuk menambahkan identitas berikutnya, kita bisa klik plus di sini, tambahkan pertanyaan. Ya, bisa kita tambahkan pertanyaan.
Ataupun kita bisa gunakan yang sama, itu dengan cara klik duplikat. Nah, klik duplikat, kemudian nama yang kedua ini kita ganti dengan kelas. Nah, untuk kelas, mungkin baiknya untuk kelas ini biar tidak lontang-belanteng, kita bisa gunakan pilihan ganda, atau mungkin bisa kotak centang ya, bisa kita gunakan kotak centang. Cuman masalahnya kalau kotak centang nanti biasanya bisa tercentang lebih dari satu. Maka agar tidak terjadi kesalahan, ya kita lebih baiknya menggunakan pilihan ganda. Pilihan ganda kita tuliskan di opsi pertama, kelas, kita masukkan kelas 7A. Kalau kita mau menambahkan, kita tinggal klik saja di sini di bawahnya, tambahkan opsi kelas 7B. Begitu seterusnya sampai dengan kelas terakhir yang Bapak Ibu punya. Kelas 8B atau yang berikutnya ini adalah kelas 9A, terakhir kelas 9B. Sama Bapak Ibu, untuk ini kita set wajib harus kita buat agar dipastikan anak mengisi pertanyaan yang kedua ini. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan ketiga mungkin diperlukan adalah nomor ya. Nomor kita tambahkan saja nomor absen. Nomor absen, karena nomor absen nanti jawaban singkat isinya harus berupa angka. Ya, berupa angka, ini kita set wajib, kemudian deskripsinya bisa kita tambahkan, tulis nomor absenmu, nomor absen, sesuai dengan nomor absen kelas. Oke, kalau mau kita batasi angkanya, kita bisa set angkanya agar tidak terlalu banyak. Misalkan angkanya itu terletak di antara berapa. Ini bisa Bapak Ibu gunakan drop down di sini. Ada kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan, tidak sama dengan, antara, dan seterusnya nanti bisa Bapak Ibu isikan di sini sesuai dengan jumlah siswa. Oke, kita lanjutkan. Setelah nama, kelas, nomor absen, mapel. Nah, mapel ini juga perlu kita tambahkan lagi mata pelajaran. Mata pelajaran. Mata pelajaran ini bisa Bapak Ibu gunakan jawaban singkat. Tapi kalau jawaban singkat nanti jawabannya macam-macam, nah, maka agar tidak macam-macam kita bisa gunakan pilihan ganda juga, atau bisa kita gunakan drop down ya. Nah, bisa kita gunakan drop down. Ya, ini bisa kita set juga drop down-nya. Bisa kita gunakan drop down-nya agar nanti hanya satu yang bisa diisikan. Untuk mata pelajarannya kita isikan di sini Al-Qur'an hadis, kemudian yang kedua akidah akhlak, yang ketiga fikih, yang keempat Al-Qur'an hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, bahasa Arab, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Artinya ya nanti bisa diisikan ke sini biar lebih jelas. Kemudian selanjutnya adalah kita waktu. Ya, waktu mungkin juga bisa kita tambahkan waktu. Ya, waktu hari, jawaban singkat, ini wajib. Hari, ini bisa Bapak Ibu gunakan drop down.
harinya hari apa, Senin, kita masukkan hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, sampai hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya, oke. Berikutnya kita tulis tanggal. Tanggal ini kita gunakan tanggal. Wajib kita isikan. Deskripsinya bisa kita tambahkan. Silakan pilih dari tombol drop down yang ada di samping. Oke, itu untuk identitas barangkali cukup. Kemudian kita masuki ke soal. Agar soal itu tidak berada di bagian identitas, kita bisa menambahkan bagian yang kedua dengan cara klik yang bawah ini, tambahkan bagian. Ya, tambahkan bagian. Ini nanti bagian 2 dari 2 ini akan terpisah dari bagian pertama. Ya, ini akan misalkan Bapak Ibu mau melihat seperti apa hasilnya, hasil penampakannya, Bapak Ibu bisa pilih ini gambar mata pratinjo, bisa kita klik pratinjonya. Nah, inilah kira-kira nanti yang akan muncul di tampilan anak seperti ini. Jadi ada judul penilaian akhir semester genap tahun pelajaran 1920. Salah 2002. Nanti bisa diganti. Kemudian isikan nama, kelas. Kalau mau menuliskan nama tinggal diklik saja di sini. Untuk kelas bisa pilih drop down-nya 7A, 7B sampai 9B. Kemudian nomor absennya silakan ditulis menggunakan angka. Kemudian mata pelajarannya bisa milih mata pelajaran yang sudah ada. Kemudian harinya, tanggalnya. Ya, kemudian untuk melanjutkan bagian berikutnya tinggal klik berikutnya. Nah, ini tidak mau karena apa? Karena memang data di sini belum terisi. Nama itu harus terisi. Kelas juga harus terisi dan seterusnya. Oke, begitu sementara untuk pembuatan Google Form sementara. Kita lanjutkan ke bagian 2. Bagian 2 ini berupa soal ya. Berupa soal, kita bisa pilihkan soalnya di sini. Untuk judul, kita bisa kasihkan judul soal. Kemudian deskripsinya, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan deskripsi ini untuk petunjuk cara mengerjakan. Kerjakan soal berikut dengan cara memilih salah satu jawaban A, B, C, atau D yang kalian anggap benar. Ya, untuk menambahkan soalnya bisa diklik tambah. Tinggal kita masukkan pertanyaannya. Soalnya, misal pertanyaan di sini adalah, saya kasih contoh untuk novel PKN kelas 8. Misalkan soal yang pertama adalah ide penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari titik-titik. Pilihan ganda untuk pilihan yang pertama A, kita masukkan PNI. Kemudian B, kita masukkan Jong Java. Kita yang ketiga C, kita masukkan Jong Celebes. Kemudian yang keempat perhimpunan pelajar Indonesia atau dalam kurung PPPI.
Ya, ini sama. Kalau kita mau ini jelas harus kita set wajib. Kalau memang harus dikerjakan, kita set wajib. Kalau tidak, ya wajib ini bisa kita kosongi. Sehingga kalau kita kosongi, nanti anak menjawab apa tidak, nanti akan bisa melanjutkan ke bagian yang berikutnya. Kemudian untuk memberikan penskorannya, Bapak Ibu langsung bisa memasukkan kuncinya, memasukkan kunci jawabannya. Ya, masukkan kunci jawabannya dengan cara kita masuk ke setting. Ya, kita masuk ke setting, kuis, ya. Kita jadikan kuis, kemudian rilis nilai kita setting nanti saja setelah peninjauan manual. Kemudian pertanyaan tak terjawab, pertanyaan yang benar, jawaban yang benar, ini enggak usah. Dan presensi, acak ini enggak usah. Acak, oh iya kalau acak ini kita set, nanti semuanya akan acak ya. Jadi enggak usah kita acak saja, biarkan seperti itu. Kemudian kumpulkan alamat email. Kalau memang email harus kita masukkan, kita klik kumpulkan alamat email. Kalau tidak usah. Kemudian responden dapat melihat diagram tingkatan atau respon teks. Nah, ini mungkin bisa kita lihatkan. Kemudian kita simpan. Nah, kunci jawabannya bisa kita masukkan, bisa kita tulis di sini. Kunci jawaban, nah, skornya misalkan 2. Untuk kuncinya misalkan D. Nah, kita masukkan ini kuncinya D. Kemudian kalau sudah, kita klik selesai. Selesai untuk nomor 1. Oke, Bapak Ibu, kalau mau melihat tampilannya seperti apa, ini kita bisa masuk ke Pratinjo, bisa kita lihat. Nah, untuk memastikan saja sebelum kita share link ini ke anak, Bapak Ibu bisa mencoba di sini. Misalkan di sini ditulis namanya, kemudian kelas 8A, kemudian nomor absennya 24, mata pelajarannya ini belum ada ya, PKN lah ya, P6 PKN, untuk harinya hari Kamis. Tanggalnya bisa kita klik, hari Kamis, tanggal, ini sudah lewat ya, tanggal 1 April. Oke. Ini untuk identitas, kita berikutnya. Ya ini Bapak Ibu soalnya terlihat, soalnya seperti ini. Untuk judulnya tadi yang di bagian awal, penilaian akhir semester genap, ini bagian yang kedua soal, ada instruksinya. Kemudian ada soalnya, ide penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari titik-titik-titik, ada nilai poinnya 2, nanti bisa klikkan di sini. Salah satu, ya kita bisa klik A, B, C, atau D. Kalau sudah, bisa kita kirimkan. Anak bisa mengirim jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu, seperti itu untuk pembuatan soal. Kalau mau mengedit, Ibu bisa masuk ke lihat respon sebelumnya. Ini untuk melihat siapa-siapa yang sudah masuk, bisa dilihat dari sini. Ya, kita lanjutkan pembuatan soal yang berikutnya. Nah, ini tergantung Bapak Ibu, ketika membuat soal yang ini sebelum ada nomornya ya, bisa kita kasih nomornya, nomor 1.
Ya, nomor 1. Untuk soal nomor 2, Bapak Ibu bisa langsung tambahkan di sini ataupun bisa 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 gunakan soal ini untuk dibikin duplikat. Ini nanti kalau begini nanti di bagian kedua, soalnya masih di bagian kedua. Kalau menghendaki per soal itu 1 halaman, maka Bapak Ibu bisa masukkan ke tambahkan bagian yang ketiga. Sama, ini tulis kopikan saja dari sini. Ya, ini bisa dikopikan ke sini. Soal untuk deskripsinya bisa ditambahkan. Kemudian tambahkan soal. Nah, soal nomor 2. Misal, yang nomor 2 misalkan adalah Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada titik-titik, ini berupa pilihan ganda, kita masukkan A, 30 April sampai dengan 30 April 1926 sampai dengan 2 Mei 1926. Untuk pilihan A, yang pilihan B, misal kita tambahkan 1 Mei 1926 sampai dengan 2 Mei 1926. Option 3 C, kita tambahkan 25 Maret 1926 sampai dengan 18 Maret 1926. Pilihan terakhir B, kita tambahkan 30 April 1926 sampai dengan 1 Mei 1926. Nah, sama Bapak Ibu bisa langsung masukkan kuncinya. Untuk kunci soal yang kedua, skornya sama, misalkan skornya 2. Skor sudah pertandingan pada tanggal, misalkan adalah C. Nah, ini untuk kunci jawabannya. Selesai. Ya, begini Bapak Ibu untuk pembuatan soal, untuk soal yang pilihan ganda. Untuk menambahkan soal esai, Bapak Ibu bisa tambahkan ke sini, misalkan tambah bagian yang ketiga, ini soal esai. Tambahkan deskripsinya, jawablah pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Ya, kita tambahkan soalnya, misal, ya, karena jawaban esai, atau mungkin jawaban singkat ya, jawaban singkat, kita ganti soal jawaban singkat. Ya. Pertanyaan pertama, jawaban singkat, kita set di sini, jawaban singkat. Pertanyaannya nomor 1, misalkan, ya, buatlah jawaban singkat. Nah, saya coba soal urean aja di sinilah. Soal urean. Yang pertama, jelaskan menurut pendapatmu
pendapatmu dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya berita yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat terhadap jelaskan menurut pendapatmu dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya berita yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat terhadap adanya pemutusan penularan COVID-19 atau virus corona. Ya, ini untuk soal esai yang pertama. Untuk ini kalau mau membuat jawaban yang ini, nah nanti mungkin akan sangat sulit ya bagi siswa, sehingga untuk jawabannya kita tidak usah tulis di sini. Kita tidak usah nulis kunci jawabannya. Nah ini untuk skornya mungkin bisa nanti menyesuaikan Bapak Ibu terkait dengan jawaban dari siswa. Kemudian untuk menambahkan soal berikutnya, Bapak Ibu bisa gunakan tambah di sini. Soal yang kedua misalkan jelaskan bagaimana terpilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ya. Oke, ini soal yang kedua. Kalau sudah selesai semuanya, Bapak Ibu bisa mencoba melihat dulu perhatiannya seperti apa. Nah, ini untuk identitas, ya, misal nama, data terisi, 8A, nomor absennya misalkan 23, mata pelajarannya senam, hari Selasa, tanggalnya misalkan tanggal 30, sorry. Tanggalnya misalkan tanggal berapa ini? April ya. April tanggal 6 misal. Tujuh ya. Oke, berikutnya. Ini soal apa? Soal pilihan gandanya nomor 1. Ini nomor 2 berikutnya. Kemudian berikutnya nomor 3. Ini soal uraian. Bisa dijelaskan di sini. Karena bisa langsung menjawab di sini. Ya, langsung. Kemudian nomor 2. Nah, kalau sudah selesai, anak bisa langsung kirim. Nah, baik Bapak Ibu, untuk bisa terkirim ke anak, kalau sudah dipastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan dan sebagainya, Bapak Ibu bisa langsung kirim. Kirim, yang Bapak Ibu kirimkan adalah linknya. Nah, ini linknya terlalu panjang, nah, maka agar tidak terlalu panjang bisa diperpendek.
Nah, ini link ini yang Bapak Ibu bisa bagikan, tapi karena link ini tidak bisa kita edit, kita bisa mengedit link ini menggunakan salah satu aplikasi. Bapak Ibu bisa langsung meluncur ke Bitly, ya, ke Bitly. Di Bitly nanti Bapak Ibu bisa mengedit link yang dibagikan sehingga tidak terlalu sulit dan bahkan bisa lebih mudah diingat. Setelah aplikasi Bitly.com ini terbuka, Bapak Ibu bisa gunakan Create, membuat link. Nah, link ya, membuat link. Nah, untuk link yang akan kita pastikan, yang akan kita kopikan, bisa kita pilih yang tadi. Linknya adalah ini, http Google Form, kita kopikan, kita buka Bitly, pada bagian create link, kita pastekan di sini, paste. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa tambahkan judul di sini, penilaian akhir semester genap 19-20. Nah, untuk link yang bisa diedit di sini, di bagian di sini, Bapak Ibu bisa menuliskan, ya bisa menuliskan di sini penilaian PAT lah ya, PAT, penilaian akhir tahun, PAT genap tahun 19-20. Nah, itu kira-kira sehingga nanti biar linknya tidak terlalu sulit, kita bisa membedakan, tidak harus membuka linknya, tapi kita harus bisa membedakan dulu yang mana yang mau kita buka. Kalau sudah, kita klik save. Nah, link has been edited. Nah, kalau sudah, kita bisa coba. Untuk mencoba, kita bisa langsung klik di sini, atau mungkin bisa kita klik kanan, kemudian bisa ya, kita kopikan di sini aja nih. Bitly garing PAT genap 19-20, kita kopikan, kita copy, kita coba browsing, kita klikkan di sini, PAT 19-20, kita klik enter. Nah, nanti anak bisa langsung muncul di sini seperti ini tampilannya, penilaian akhir semester genap, kemudian nama, kelas, absen, mata pelajaran, hari, tanggal, seterusnya. Untuk bisa melanjutkan, ini yang ada tanda bintangnya semuanya harus terisi. Nah, demikian Bapak Ibu untuk membuat atau membuat soal ulangan online menggunakan Google Form. Untuk pengolahan Google Form itu sendiri, barangkali setelah nanti di-share, ya setelah di-share ke anak mengerjakan atau tidak, Bapak Ibu bisa melihat pada Google Form Bapak Ibu, ini bisa ditutup saja, kemudian bisa melihat ke bagian respon. Nah, di bagian respon ini, Bapak Ibu bisa melihat formulirnya sedang aktif atau tidak, bisa dilihat di sini. Kalau di sini menerima tanggapan itu masih menyala, berarti formulir itu sedang aktif. Artinya siapapun dimanapun asal punya link, ini akan bisa membuka formulir yang Bapak Ibu buat. Tapi kalau misalkan ini dinonaktifkan, nah begini, tidak menerima tanggapan, maka otomatis nanti walaupun punya link, anak yang membuka ataupun siapapun yang membuka link itu, nanti tidak akan bisa mengisi formulir karena memang sedang tidak diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, Bapak Ibu cukup menyalakan saja tombol ini sehingga menjadi menerima tanggapan. Kemudian untuk melihat hasil pekerjaan, ini rekapitulasinya ada di sini. Ya, ringkasan, ada wawasan, pertanyaan yang terlewatkan, kemudian siapa yang mengirimkan, harinya berapa persen, itu ada di sini semuanya. Ya, termasuk soalnya dan juga ada di sini. Nah, untuk melihat jawaban per individu, Bapak Ibu bisa aktifkan tab individual. Nah, tab individual di sini ada, karena tadi kita sudah mencoba mengirimkan 2 respon, maka nanti di sini sudah muncul ada 2. Ini respon yang pertama.
respon yang pertama. Kemudian namanya Ahmad, kelas 8A, nomor absen sekian. Ini harinya hari apa, tanggalnya apa. Ini jawabannya sudah muncul di sini. Ya, jawabannya muncul di sini. Kemudian ini merah berarti jawabannya salah karena memang tidak terisi. Soal ureanya juga belum ada isinya. Ya, kemudian untuk khususnya untuk pilihan ganda, ya biar tidak terlalu, wah ini kalau mengoreksinya sulit sekali ini ya, maka Bapak Ibu bisa langsung gunakan ke sini membuat spirit set. Ya, membuat spirit set. Spirit set ini nanti kita buat sprint set baru. Ya, buat sprint set baru dengan judul, ya, judulnya kita tuliskan di sini. Rekap penilaian akhir, PAT sajalah ya, penilaian akhir tahun semester genap 2019-2020. Kita buat spirit set-nya. Nah, ini Bapak Ibu, setelah ada respon yang masuk, nanti secara otomatis respon itu akan masuk ke rekap PAT semester genap ke Google Drive. Ya, ini sedikit lebih mudah sehingga kita tidak harus mengoreksi satu persatu, tapi di sini langsung muncul skornya, skor 2 dari 4, dijawab betul 2 dari 4 jawaban. Kemudian namanya Ahmad, kelasnya, harinya, kemudian untuk jawabannya juga sudah ada, sudah ditampilkan di sini. Ya, ini jawabannya di sini, sehingga kita tinggal membuat rekapan baru untuk merekap nilai dari masing-masing anak. Dan karena di sini tadi kita masukkan kelas, ya, maka nanti secara otomatis semuanya akan masuk ke sini, baik yang kelas 7, yang kelas 8, dan seterusnya, bisa kita sortir berdasarkan kelasnya, bisa kita atur di sini, bisa kita sortir, ataupun ya ini ada urutan sheet A sampai Z, atau urutan sheet dari Z sampai A, dan sebagainya bisa kita tinggal mengelola hasil yang kita share kepada anak. Begitu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan membuat soal Google Form, membuat soal ulangan online menggunakan Google Form. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan barangkali ada yang mau ditanyakan bisa dikonfirmasikan. Nanti akan saya coba share ke media sosial yang lain, sehingga kalau mau butuh deskripsi bisa ditanyakan di sana. Sekian, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.